Ketika anak terang-terangan ngasih tahu ke murid bahwa pemahamannya itu begini. Waktu itu anak padahal cuma pakai logika aja. Anak aja kalau kayak gini. Waktu itu kebetulan kan pembahasan pernikahan tuh. Ya udah anak singgung aja tuh. Itu ngajar SMA kan, anak SMA. Dulu Pak Nur Hasan itu anak bilang gini, nikahnya bukan sama orang jokam loh. Dia boleh gitu kan. Jadi ibaratnya kalau hukum sebenarnya nikah dengan orang bukan jokam juga, anak bilang ke murid-murid boleh, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Itu dilaporin langsung malam itu juga anak dipanggil tuh. Itu kan pagi-pagi anak nasihat ke anak SMA, malamnya anak dipanggil nanyain kepahaman anak bagaimana oleh imam daerah, mubalik daerah, pengurus pondok, sama satu guru pondok. Udah anak jelasin aja pemahaman anak bahwa selain jokam ya bukan kafir, anak bilang begitu. Waktu itu anak terang-terangan anak bilang selain jokam ya bukan kafir, tetap punya kesempatan masuk surga seperti pemahaman anak sebelumnya gitu kan. Nah, terus mau balik daerahnya langsung tuh nimpalin pakai dalil kan. Dalil sejak kapan saya masuk ke dalam Islam Jamaah? Qadarullah, saya dilahirkan di Islam Jamaah. Kedua orang tua saya sudah menetap Islam Jamaah sejak tahun 82, sehingga saya lahir dalam keadaan sudah mengikuti kajian-kajian Islam Jamaah. Hingga saya balik sudah didoktrin, udah paham tentang kegiatan-kegiatan Islam Jamaah. Sampai ketika saya sudah dewasa, saya mondok di pesantren milik Islam Jamaah sehingga menjadi mubalik, pengajarnya. Dan waktu itu setelah selesai pesantren, saya ikut membantu Islam Jamaah menyebarkan pahamnya di pondok pesantren mereka sebagai staf pengajar. Kenapa bisa hijrah dari Islam Jamaah? Dulu ketika masih di Islam Jamaah itu saya penasaran dengan bahasa Arab. Maksudnya karena saya ngajarnya kan ngajar Al-Qur'an. Saya ngajar ke anak-anak bacaan Al-Qur'an, makna Al-Qur'an. Nah, di situ saya punya titik nggak bisa, maksudnya titik bodoh. Saya mengajarkan makna Al-Qur'an kepada anak-anak, tapi kok saya kayaknya hambar gitu. Saya nggak bisa menjelaskan. Ketika saya menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, misalkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu saya nggak bisa merangkainya. Maksudnya merangkai menjadi kalimat yang tepat. Bagaimana cara menjelaskan kepada murid-murid saya itu saya nggak bisa gitu kan. Malah jadi perasaan saya murid saya ini nggak nangkep apa yang saya sampaikan nih, jangan-jangan. Dari situ saya mulai penasaran tuh sama bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab lah akhirnya kan. Saya belajar bahasa Arab. Waktu itu saya tugas jadi guru pengajar cabai rawit usia PAUD, usia dini di pondok pesantren milik Islam Jamaah, pusat milik Islam Jamaah. Sambil saya sekolah bahasa Arab di Utsman bin Affan, Cipayung. Dari situ saya udah mulai itu kan mengenal bahasa Arab, dasar-dasarnya, cara merangkai kata, susunan bahasa Arab seperti apa. Ketika saya udah paham, di situ saya mulai banyak teman-teman yang di luar Islam Jamaah. Akhirnya kan jadinya banyak komunikasi dong. Qadarullah, ternyata di Utsman bin Affan itu ada Adam Amrullah yang notabene itu adalah musuh Islam Jamaah. Pada waktu itu anak masih paham-pahamnya tuh tentang masalah paham-pahamnya Islam Jamaah. Ada Adam Amrullah, anak kesel banget waktu itu. Kenapa bisa satu kelas gitu kan sama Adam Amrullah? Padahal dia sangat jelas merintangi Islam Jamaah. Waktu itu anak berpikir begitu ketika masih sekolah bahasa Arab di Utsman bin Affan. Qadarullah waktu itu anak masih giat-giatnya berdakwah tuh untuk ngajak orang untuk masuk Islam Jamaah. Anak lupa tuh namanya,
eh, agak gemuk orangnya, tinggi, bapak umur 65 tahun. Anak aja gini, Pak, kenapa Bapak belajar bahasa Arab di Utsman bin Affan? Kalau sudah tua begini, Pak, mendingan Bapak di pesantren situ aja tuh, di Lubang Buaya. Saya bilang begitu kan. Jadi Bapak udah langsung memahami Al-Quran, langsung bisa ibadah dengan terjemahannya. Aduh, waktu itu nggak berpikir, saya waktu itu nggak berpikir. Ternyata sekarang saya nginget-inget masa lalu itu tuh, Masya Allah, betapa bodohnya saya kan. Ternyata mereka itu orang-orang yang udah lebih paham daripada saya. Ternyata kajian-kajian mereka itu, Masya Allah, lebih lengkap daripada kajian yang ada di Islam Jamaah. Tidak hanya sekedar terjemah saja, tapi juga banyak referensi-referensi pemahaman-pemahaman dari para ulama-ulama. Nah, maksudnya dari situ saya mulai banyak tuh teman-teman kenalan. Kemudian karena saya udah mendakwahi dia untuk ngajak ke Islam Jamaah, Adam Al-Mullah langsung terang-terangan dia ngomong di depan si bapak itu. Ana lupa namanya, qadarullah. Langsung terang-terangan ngomong bahwa Islam Jamaah itu begini, diceritakan kejelekannya. Saya waktu itu, Pak, dengan istri saya digitu-gituin, diceritain semua keburukan paham Islam Jamaah. Dari situ anak masih ngebenci tuh. Waktu itu anak masih ngebenci beliau. Nah, di situ tidak hanya anak doa, tidak hanya saya yang sekolah dari Islam Jamaah, tidak hanya saya yang sekolah di Utsman bin Affan, ada beberapa teman-teman kita yang juga sekolah di sana. Nah, qadarullah, anak satu kelas dengan Akhi Taufik, Syekh Taufik. Dia orang pondok, pondok Indah, tapi bukan Pondok Indahnya, dia pinggirannya. Dia nggak mau kalau dibilang tinggal di Pondok Indah. Karena tinggal di pinggirannya. Qadarullah berteman tuh dengan beliau. Nah, begitu ada gembar-gembor negatif tentang masalah 3 ulama yang dinonaktifkan, beliau ngejapri anak, Syekh Taufik itu, menanyakan beberapa pertanyaan tentang masalah Islam Jamaah dan lain sebagainya. Anak waktu itu iseng nanya beliau sebenarnya, karena beliau, anak lihat ini statusnya udah berubah, terus tingkah lakunya udah banyak berubah, jangan-jangan terpengaruh. Waktu itu anak berpikir begitu, jangan-jangan terpengaruh, ini bisa keluar dari Islam Jamaah. Sayang kalau keluar dari Islam Jamaah. Waktu itu anak berpikir begitu. Akhirnya anak japri itu Syekh Taufik. Akhi, bukan pakai akhi sih dulu, Pak, sekarang sambung di mana? Dia jawabannya apa coba? Belak-belakan aja. No. Sekarang masih nanya sambung. Terus dia cerita, tanggapan kamu gimana dengan 3 ulama ini? Ketika dia udah ada nggak boleh ngajar dan sebagainya, nggak boleh bertanya dan sebagainya. Saya masih respect sih dengan ulama ini, dan saya nggak percaya 100% dengan berita-berita yang disampaikan oleh pusat bahwa 3 ulama begini. Waktu itu saya cuman gini, kalau misalkan saya pengen bertanya langsung aja sih sama 3 ulama ini, kalau emang bener saya pengen tahu jawaban 3 ulama ini seperti apa. Langsung sama dia, ya udah, nanti kita masih ada kajian kok, diam-diam tapi kajiannya masih sembunyi-sembunyi. Nah, waktu itu kita ditunjukin sama dia tuh kajian di hotel yang di Pejaten tuh, yang sebelah kanan, apa ya namanya, lupa anak. Pokoknya di hotel situ kita kajian. Nah, waktu itu anak ikut kajian. Nah, kitab yang pertama kali dikaji, kitabnya apa coba? Kitabnya itu Masail Jahiliyah. Nah, di situ kan Masail Jahiliyahnya Syekh Shalih Fauzan, kitabnya dari beliau. Nah, pertama kali anak dengar kajian Ustadz Abdul Aziz Ridwan ketika mengkaji Masail Jahiliyah, anak masih paham-pahamnya jokam banget itu. Kemudian beliau menjelaskan apa adanya sesuai dengan isi kitab tersebut, dan yang anak tangkap mencocoki jokam.
Kenapa? Karena dalil yang pertama kan tentang taat. Taat kepada pemimpin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada pemimpin, tidak boleh menyimpang kepada pemimpin. Yang beliau sampaikan benar, tapi yang Anda tangkap pimpinan yang dimaksud adalah pimpinan Jokam, Islam Jamaah. Jadi Anda nggak ada masalah. Oh, berarti saya ini nggak salah dong, saya ini benar nyampaikan kebenaran gitu kan. Waktu itu yang Anda tangkap begitu. Nah, singkat cerita, setelah banyak hadis-hadis dan penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah jahiliyah itu, Anda semakin yakin aja, semakin mantap aja. Berarti saya ini nggak salah gitu kan. Saya ini benar, menjelaskan juga benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Waktu itu Anda berpikir begitu dan tidak menyimpang dari Islam Jamaah waktu itu. Nah, begitu jam istirahat, akhir topik kan, saya topik itu mau beli nasi itu, Anda diajak sama Pak Agus Madura. Terkenalnya Agus Madura karena Pak Agus ada banyak. Naik mobil lah kita bertiga nyari makan buat sarapan siang, buat makan siang. Saya topik langsung nembak tuh kan. Gimana Nu? Paham nggak? Langsung digini. Paham apa nih? Anda bilang kan penjelasannya sesuai kok, bener apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Anda bilang gitu kan, nggak menyimpang dari paham Islam Jamaah juga. Aduh, no, kamu nggak paham nih. Dia bilang, nih, jadi ada dikelompokin sama dia tuh kan, ada 3 kotak nih. Ini kotak iman, kotak muamalah, kotak akidah, satu lagi akhlak wa adab apa gimana, apa kotak apa gitu kan. Dia bilang 3 kotak nih. Kotak akidah sama kotak muamalah ini kotak yang berbeda, dia bilang. Kalau yang masalah imam, baiat dan sebagainya itu babnya di sini nih tempatnya, dia bilang. Bukan di tempat yang di akidah. Waktu itu anak apaan sih? Dalam hati kan masih nggak dong lah, masih nggak ngerti. Ngomongin apaan sih nih? 3 kotak pembahasannya gitu kan. Dibeda-bedain mana akidah, mana muamalah, mana akhlak wa adab. Itu dia bikin beda-bedain. Terus masalah imam dan baiat itu tempatnya nih di sini nih, di muamalah. Waktu itu anak apaan ya? Dalam hati kan belum nyampe gitu kan apa yang disampaikan sama saya topik ini. Terus anak dalam hati, bodo amat, saya nggak mau mikirin ucapan saya topik, saya mau ngikutin Ustadz Abdul Aziz Ridwan aja yang emang jelas menyampaikan dalil kan. Karena waktu itu pembahasannya masih bab seputar taat kepada pemimpin. Dan itu Ustadz Abdul Aziz Ridwan dalam penyampaiannya tidak menyinggung sana, tidak menyinggung sini. Jadi benar-benar apa yang dipikiran Anda, jadinya menurut Anda dia menyampaikan apa yang dipikiran Anda, padahal sebenarnya sekarang yang Anda tahu enggak gitu kan. Tapi jadi respect aja waktu itu. Jadi ya udah, akhirnya Anda dengerin terus tuh kajiannya kan. Setiap ada beliau datang ke sini sebulan sekali, Anda izin di pondok tuh. Anda masih ngajar waktu itu di pondok, ngajar SMP, pondok pesantren milik Islam Jamaah. Ana setiap ada kajian nih, langsung Ana izin. Tapi izinnya ya harus benar-benar masih sembunyi-sembunyi waktu itu, nggak bisa terang-terangan mau ada kajian gitu kan. Akhirnya lama-lama pahamnya itu gara-gara apa coba? Gara-gara di balik layar setelah kajian kan kita ngobrol sama ikhwan, sama teman-teman, bagaimana pendapatmu gini. Nah, qadarullah waktu itu ada teman kita namanya Zakaria, dia sekolah di Lipia, tapi pahamnya jokam banget. Malam itu kita bahasin masalah bab jamaah, imamah, baiat. Dia bisa tuh kan bahasa Arab karena dia sekolah di Lipia, tapi dia di Lipianya masih idat, belum masuk ke sekolah syariahnya. Dia mau balik juga kan, ngajar di daerah Jakarta sana. Malam itu akhirnya dia ngedebat, tapi ngedebatnya itu ngedebat kita sebagai muridnya kan. Saya juga belum dong gitu kan, perasaan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Aziz Ridwan nggak begitu, tapi kok dia pemahamannya begitu. Terus nanya sama teman kita namanya Hanifani yang sekarang ada di Jawa Tengah ya kalau nggak salah, yang dulu suka nyupirin saya Hajiz kemana-mana. Nah, Anu bertiga kan sama dia ngebahas
yang udah dikajikan sama Ustadz. Waktu itu pertanyaan dia selalu ekspektasinya di luar apa yang dijelaskan Ustadz. Ana juga waktu itu masih udahlah, Ana pengen dengerin dulu aja. Toh Ustadznya tidak menjelaskan seperti yang dia jelaskan gitu kan. Dia ngejelasin pahamnya Ustadz gini. Qadarullah besok-besoknya dia nggak pernah ikut kajian lagi tuh si Zakaria itu. Ana tetap ikut kajian, ternyata alhamdulillah lama-lama tercerahkan dan bisa berpikir dari situ Ana udah mulai kebuka lah ilmunya. Apalagi yang dijelaskan sama Ustadz sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan tidak mengutip dari pola pikirnya gitu kan, menjelaskan Quran wa Sunnah tidak berdasarkan pola pikirnya, tapi ini loh dari para ulama, dari para sahabat begini, ulama setelah mereka juga menjelaskannya begini. Jadi Ana tambah yakin aja udah jadinya. Habis itu Ana tanya sama Ustadz, boleh nggak saya ikut kajian di Roja? Waktu itu baru berapa kali ketemu kajian itu kan. Beliau bilang nggak boleh awalnya. Tapi Ana nekat. Ustadz bilang nggak boleh, Ana ikut kajian. Akhirnya Ana langsung setelah ikut kajian di Roja malah jadi terang-terangan. Gitu. Begitu terang-terangan Ana ngajar tuh di kelas, Ana sampaikan tuh beberapa pemahaman yang berbeda dengan Jokam ke murid-murid. Murid-murid akhirnya ngelapor ke imam daerah. Malam itu dipanggil, malam itu juga Ana di cut, nggak boleh ngajar lagi. Malam itu juga Ana rapi-rapi, besok pagi pindah langsung ke rumah karena rumahnya fasilitas dari sana. Perasaan setelah hijrah, setelah ikut-ikut kajian sunnah, Masya Allah ya. Jadi kita tuh merasa, ya Allah dulu perasaan bodoh banget gitu kan, tapi kok perasaan paling bener sendiri gitu kan, ngelihat orang itu. Dulu itu ngelihat orang, ya Allah kasihan banget ini orang, ibadahnya rajin, baca Qurannya bagus gitu kan, tapi jadi ahli neraka. Dulu begitu. Kalau sekarang Masya Allah, kok kita kecil banget gitu kan, amalan kita nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Jadi begitu aja. Apalagi begitu kajian itu ya, begitu datang ke kajian itu Masya Allah, yang ngobrol itu hampir nggak ada yang ngobrol. Mereka semua fokus untuk benar-benar nyari ilmu, dapetin ilmu, duduk paling depan. Beda banget waktu sebelum Ana ikut kajian sunnah. Semua pengennya di paling belakang, nyender tembok sambil tiduran. Dulu juga Ana pernah ngalamin juga kan kayak gitu. Yang dalam hati Ana dulu sebelum masih di Islam Jamaah, yang penting paham apa yang disampaikan, Ana bisa jelasin, nggak apa-apa lah senderan-senderan. Dulu begitu. Tapi begitu ikut kajian di Roja itu Masya Allah, semua hampir diem ketika ustadznya menjelaskan. Semua benar-benar mendengarkan, bahkan duduknya berusaha paling depan. Sampai sap-sap belakang itu hampir kosong. Semua rapet duduknya. Itu Masya Allah kata Ana. Dulu Ana berpikir mereka ini adalah orang-orang yang kasihan banget gitu kan. Udah capek-capek beramal tapi nggak dapat pahala karena dia tidak netepin Islam Jamaah. Dulu Ana begitu berpikir. Sekarang Masya Allah, kita jauh sekali dibandingkan mereka gitu kan. Terus paling pertama kali setelah hijrah, Ana dakwah pertama kan pada istri ya. Tapi kemungkinan besar Ana karena nggak tahu ilmunya, Ana salah dalam berdakwah kepada istri terutama, sehingga timbullah penolakan sampai berujung kepada perceraian. Memang faktor hijrah itu termasuk, tapi faktor dari Ana lebih besar karena kurangnya Ana dalam ilmu fikih keluarga ini, terus ilmu berdakwah, sehingga imbasnya terjadilah perceraian itu. Ana menyadari itu tidak murni dari efek dari Ana hijrah, tapi bagi keluarganya itu sangat berpengaruh karena begitu Ana hijrah, keluarganya langsung terang-terangan, udah terang-terangan ngediemin kayak gitu kan, nggak mau terlalu peduli. Bahkan orang tua mantan waktu itu sebelum Ana bervisa datang ke paman Ana. Kebetulan paman Ana kan pemuka Jokam di sini di daerah Cilengsi. Ibaratnya dulu yang awal membawa paham ya, termasuk paman Ana itu datengin tuh bagaimana
ini anak saya dengan si Ibnu, kan si Ibnu udah berubah kepahamannya. Kok dulu adik Ana yang denger, dia ngadu ke paman Ana. Adik Ana kan walaupun dia jokam tapi masih punya hubungan keluarga, jadi cerita, jadi Ana tahu. Gitu kan, diceritain begini. Intinya pengen pisah. Tapi waktu itu mantan masih tetap sama Ana gitu kan. Nah, itu juga faktor utama, tapi yang tadi Ana bilang, faktor Ana kurangnya ilmu pertama, kurangnya ilmu tentang keluarga, kurangnya ilmu tentang cara berdakwah, itu juga menjadi pemicu hubungan berpisah. Jadi tidak semata-mata karena hijrah. Nah, adapun karena hijrah dari Islam Jamaah, lebih banyaknya itu dari keluarga. Sampai ada yang keluarga ngancem gitu kan, sepupu sendiri ngancem, pengen melukai ibaratnya gitu kan. Kalau sampai mempengaruhi keluarganya dia, dikeluarin tuh anak dari grup dari grup keluarga. Qadarullah keluarga besar Anda kan nggak murni semua jokam, tapi mayoritas jokam, tapi ada yang tidak jokam gitu kan. Nah, sebelum Ana terang-terangan ngomong di grup keluarga, Ana udah ibaratnya udah ngomong duluan tuh ke keluarga-keluarga yang bukan jokam. Ana begini, Ana keluar dari jokam, perlakuannya begini. Begitu Anda keluar dari grup, langsung tuh keluarga-keluarga lain mendukung. Itu kenapa si Hilman, si Ibnu dikeluarin dari grup? Yaudah kita keluar semua. Akhirnya dimasukin lagi semuanya. Dimasukin lagi ke dalam grup keluarga semuanya, tapi udah jadi diam-diaman. Jadi setiap Anda posting sesuatu dari ini nggak ada yang mau respon gitu kan. Tapi kadang langsung diresponin, respon gak jelas. Jadi kompakan tuh mereka tuh, kalau Anda share dalil, share pemahaman, share pengajian, itu langsung kompakan. Di bawahnya tuh seran-seran gak jelas, entah piring lah, entah ketawa lah, entah apalah, pokoknya nggak ada yang jelas sama sekali gitu kan. Dari keluarga lah paling banyak. Tapi kalau dari keluarga kecil, keluarga bapak, keluarga ibu mah alhamdulillah nggak ada. Itu mungkin dari keluarga paman, karena kan keluarga paman itu rata-rata jokam tulen lah. Sampai ada sepupu itu yang setiap hari lewat tapi senyum sama sekali aja nggak mau, cuek aja, masa bodoh gitu. Kadang disenyumin juga nggak mau senyum balik, juga ada yang begitu. Terus kalau dari diberhentiin ngajar, ya jadi ketika anak terang-terangan ngasih tahu ke murid bahwa pemahamannya itu begini, waktu itu anak padahal cuma pakai logika aja, anak aja kalau kayak gini. Waktu itu kebetulan kan pembahasan pernikahan tuh, ya udah anak singgung aja tuh. Itu ngajar SMA kan, anak SMA. Dulu Pak Nur Hasan itu anak bilang gini, nikahnya bukan sama Islam, bukan sama orang jokam loh, dia boleh gitu kan. Jadi ibaratnya kalau hukum sebenarnya nikah dengan orang bukan jokam juga, anak bilang ke murid-murid boleh, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Waktu itu anak bilang begitu. Cuman kan ijtihadnya nggak boleh, ya udah kita ikutin aja. Itu dilaporin langsung malam itu juga anak dipanggil tuh. Itu kan pagi-pagi anak nasihat ke anak SMA, malamnya anak dipanggil nanyain kepahaman anak bagaimana oleh imam daerah, mubalik daerah, pengurus pondok, sama satu guru pondok. Pak Yani sebagai imam daerahnya, Pak Ujang sebagai mubalik daerahnya, Pak Sardi sebagai pini sepuh pondoknya, pengasuh pondoknya, terus Mas Ridwan sebagai mubalik pondoknya. Akhirnya anak ditanya kan masalah pemahaman anak bagaimana. Nah terus ya udah anak jelasin aja pemahaman anak bahwa selain jokam ya bukan kafir. Anak bilang begitu waktu itu anak terang-terangan anak bilang selain jokam ya bukan kafir, tetap punya kesempatan masuk surga, nggak bakalan kekal di dalam neraka seperti pemahaman anak sebelumnya gitu kan. Nah, terus mau balik daerahnya langsung tuh nimpalin pakai dalil kan. Dalil sataftariku ummati salasin wasabaun finnar wa wahidat dalil tentang perpecahan umat itu sataftariku ummati ala salasin wasabaun, ya kan, sintani wasabauna finnar wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah. Dia bilang begitu kan. Loh, kata mubalik daerahnya, kamu nggak paham dalil itu? Perpecahan umat, bahwa umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan, yang 72 akan masuk ke dalam neraka,
yang satu masuk ke dalam surga yaitu jamaah. Kamu nggak yakin dalil itu? Dia bilang begitu kan. Saya bilang, kan itu dalilnya enggak. Bapak membacanya nggak lengkap. Bahwa di dalil-dalil lain ada yang menjelaskan bahwa para sahabat waktu itu juga bertanya kepada Rasulullah kan. Man hiya ya Rasulullah, siapa yang dimaksud sahabat itu wahai Rasulullah itu kan. Kata Rasulullah kan ma'ana ali wa ashabi. Siapapun orangnya kalau dia menetapi apa yang berada di atas jalanku dan para sahabatku, dialah jamaah ya. Terus saya giniin juga pakai logika kan. Nah, terus kalau misalkan di luar negeri itu ada jamaah-jamaah lain gimana? Sementara dia enggak membaiat kepada jamaah Indonesia. Jawaban imamnya, kita nggak usah bikin jamaah-jamaah yang ada di luar negeri, kita di Indonesia gitu kan. Pokoknya selain orang Indonesia yang tidak netepin jamaah kita, ya udah kafir. Kalau di luar negeri ya udah nggak usah kita pikirin lagi, dia bilang gitu. Beda lagi dia bilang. Ya adalah penyesalan, terutama yang mengkafirkan orang selain di luar jamaah itu benar-benar dulu nganggap hartanya halal, sampai kita mau ngambil apa juga kalau misalkan buah atau pekarangan punya orang itu, kalau kita ambil nggak apa-apa, yang itu kan halal gitu kan, milik Allah gitu. Kadang ada juga gitu kan, masih ngasih ngebekas dulu, ya Allah dulu saya ngajar di Islam Jamaah, bukannya menguatkan din, malah menghancurkan din, menghancurkan ibaratnya persaudaraan. Apalagi ketika terjadi perebutan tanah itu, masya Allah. Ana benar-benar adalah penyesalan sekarang. Itu benar-benar kan terjadi tuh pertempuran karena di Jonggol kan, di Jonggol benar-benar terjadi pertempuran karena merebutkan tanah sengketa. Tanah sengketa kebetulan milik Islam Jamaah. Kita sebagai tentaranya ngelindungin tanah tersebut. Padahal ada ranah hukum. Dan itu memang benar terjadi pertempuran gitu kan. Anda benar-benar niat pengen membunuh waktu itu, masya Allah. Kadang kepikiran juga kan dulu gimana itu kalau misalkan benar-benar terjadi, tapi qadarullah kan cuman luka-luka aja, dia nggak sampai meninggal, cuman kan tetap aja ya namanya luka, sesama kaum muslimin kan benar-benar nggak boleh ya harusnya itu kan. Adalah penyesalan ke arah sananya. Kalau pertandingan silat kayak gitu juga, kalau misalkan lawannya itu bukan kan, dulu Anda juga ikut silat kan di Islam Jamaah, ada silat, anak ikut silat. Kalau misalkan lawannya itu umum, IPSI, bukan sesama Islam Jamaah, udah itu niatnya niat perang gitu kan. Mencederai nggak apa-apa gitu. Kadang kepikiran juga gitu kan, gimana kalau ada lawan-lawan kita yang ngerasa dirugikan fisiknya. Pesan-pesannya sebenarnya yang penting buka wawasan aja sih. Mau dengerin dulu lah paling enggak. Kalau emang bener-bener jangan dulu langsung menjudge orang jelek, melihat orang jelek. Dengarkan dulu, lihat dulu, terutama dengan kajian-kajian sunnah nih yang udah dipagerin sama para pengurus. Jangan begitu langsung percaya aja dengan apa yang dikatakan pengurus. Pengurus juga manusia, pasti punya salah, pasti punya dosa. Nggak mungkin sempurna gitu kan. Kesempurnaan kan kita sama-sama tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi mendingan ya dengerin aja, coba kita bandingin sendiri gitu kan. Mana nih yang lebih ilmiah? Kan agama Islam kan ilmiah. Secara keilmuan dari zaman dahulu juga ilmiah gitu kan. Nggak mungkin asal-asalan atau hanya sekedar logika saja. Ya dengerin aja coba. Kalau emang dia ilmiah, ada dasarnya, ada buktinya, ada rujukannya, ya kita ikutin lah. Kan kita mau ngikutin slogan di Jokam kan waktu itu kan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ya udah kita berfokus pada Al-Quran dan Sunnahnya, bukan pada orangnya nih. Nah kita dengerin aja Al-Quran Sunnahnya sesuai nggak nih penjelasannya dengan ulama-ulama terdahulu. Kalau emang sesuai ya udah kita ikutin, kalau nggak sesuai ya tinggalkan. Karena kalau kita ngikutin orang kan orang nggak ada yang benar. Maksudnya nggak mungkin 100% benar, pasti ada satu titik di mana dia pasti terjerumus pada kekeliruan. Ya kan yang maksum itu kan hanya Rasulullah SAW saja sih. Yang lain kan nggak ada yang maksum. Jadi ikutin Quran dan Sunnah, jangan terlalu percaya sama pengurus,
atau apa namanya berita-berita jelek yang disampaikan oleh para pengurus itu kita saring sendiri aja. Kita tetap ngedengerin kajian di umum. Kalau emang itu bertentangan dengan Quran sama Sunnah, ya udah, ngapain diikutin orang bertentangan dengan Quran Sunnah? Ya itu saja mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua, amalku dan juga amal kalian.